Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana Suara Minang TV. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam setiap liputan khusus baik secara langsung, kami Suara Minang TV hadir kembali untuk bencana Suara Minang TV yang berada di rantau, khususnya di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Masjid Baitus Syakur, kawasan Jodoh, Kota Batam, kami Suara Minang TV dalam hal ini menyampaikan dan selalu mendoakan kepada tim sanak Suara Minang TV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga segera disembuhkan, dan juga semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusana Suara Minang TV dimanapun berada, pagi hari ini kami melaporkan dari Masjid Baitus Syakur. Liputan khusus pada pagi hari ini terkait dengan kegiatan perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau Kota Batam dalam rangka memperingati dan merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Bundo Kanduang Kota Batam mengadakan silaturahmi sekaligus pengajian yang insya Allah pada kajian Muharram pagi ini akan diisi dan disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Bapak Kiai Haji Lukman Rifai. Selain itu juga Bundo Kanduang Kota Batam akan memberikan santunan kepada anak yatim piatu, khususnya yang berada di dalam lingkungan perkumpulan Bundo Kanduang Kota Batam. Sambil menunggu mulainya acara kita pada pagi hari ini, Sanak Suara Minang TV, kita juga dihibur oleh hadroh, oleh anak-anak kita yang dengan keterampilan serta kepandaian mereka menghibur jemaah, khususnya Bundo Kanduang Suara Minang TV yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Baitus Syakur, Kota Batam. Baik Dunsana Suara Minang TV, sambil menunggu dimulainya peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, mari sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan penampilan hadroh dari anak-anak kita yang pada pagi hari ini cukup bagus, semangat menghibur kita semua. Dari Masjid Baitus Syakur, kawasan Jodoh, Sekupang, Kota Batam, kami melaporkan untuk Dunsana Suara Minang TV.
يا آسف المصطفى
sedikit Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Habibi, ya Habibi, kaifa Habibi, ya Habibi, kaifa
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi ya karim ya karim karim ya karim
اللهم صل وسلم وبارك عليه إن سألت عن
Itu Pertanyaan di buku Trikuan. Nah, yang aku itu kayaknya aku punya ayat kedua di sini. ya sila. Iya Itu sih. na to. Pret pakai. Iya kayaknya tadi. Kalau lainnya lah lampunya kan. Pinjam mic-nya satu nak. Yang mana ini yang bagus? Ikut salah cikgu. Bismillah. Bismillah. Nih, buka lah ini. Bunda-bunda. Bunda-bunda, kita buka acara kita lah ya bunda-bunda. Dan untuk bunda-bunda yang masih di luar, disilakan memasuki ruangan bunda-bunda. Dan untuk anak yatimnya diposisikan di barisan saf paling muka ya bunda-bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar dan haus itu naluriah, tetapi jangan lupa untuk berderma. Selamat Tahun Baru 1446 Hijriah. Mari menata diri dan peduli dengan sesama. Sungguh banyak kayu dirimbo, sampai basarang si bulung balam. Sambutlah salam dari Ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau Kota Batam, Bundo Haja Fitriyeti, yang alhamdulillah sudah ada di hadapan kita bersama. Dan yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bundo Zurniati yang alhamdulillah hadir di hadapan kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih ya Bu, sudah datang Bu. Dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Lukman Rifai MPD, yang insya Allah sudah ada dalam perjalanan. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang se-Kota Batam, yang alhamdulillah juga sudah hadir di hadapan di tengah-tengah kita pada pagi yang berbahagia ini. Dan yang sama-sama kita hormati juga Imam Masjid beserta pengurus Masjid Baitus Sakur yang selalu mensupport setiap kegiatan kita Bundo Kanduang. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Imam Masjid dan juga pengurus Masjid Baitus Sakur. Para tamu undangan dan bundo-bundo yang berbahagia, puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan dan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ridhonya lah kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka acara menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dan santunan anak yatim dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat bersampulkan salam, marilah sama-sama kita serahkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Yana wa Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita melafazkan salawat, diakui kita sebagai umat beliau dan kelak pun mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Bundo Nurhayati Tanjung. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wanjahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisirin qul fihima ismun kabir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'iha wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil maf'wan kanzalika yubayyinullahu lakumul ayat
yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yataman qul islahul lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat ya dulu. Oh, salawat dulu. Salawat mau dulu kecil. Cikgu. Ustadz mau nanti boleh dong. Salawat sekali lagi dulu ya. Salawat sekali ya. Ustadz mau nanti boleh dong. Ya. Hah? Apanya? Alah, ustadznya nanti boleh do. Tadi itu rencana kan pra acara saja. Siku aja lah. Siku aja. Siku aja. Siku. Ustadznya nanti boh. Jadi suruh apa selawat dulu. Ini MC ini lu serasi tadi. Terima kasih. Iyo ya. Bismillah. Iyo. Iyo, lupa. Hah? Oh gitu. Oh baru gitu. Tunggu ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bunda Nurhayati yang sudah membacakan kalam wahyu ilahi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi barusan lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Sambil menunggu Ustadz kita, marilah kita dengarkan salawatan yang akan dibawakan oleh anak-anak kita dari Mundokan Doang, Kecamatan Batu Aji. Kepada anak-anak kita persilahkan. Kalau geser aja di sini, nggak bisa, geser aja di sini, geser sini.
Muhammad Muhammad khairil mursalin. Tapi duduk sini sekali lagi ya. Oh, Duduk iya, sini iya. nggak usah pindah ya. Sini lagi mic-nya yang bertali nih. Bu, Yang bertali. Hah? boleh satu kali lagi nih. Nggak. Nanti aja. Oh, nanti aja. Nanti. Terima kasih kita Nanti ya. ucapkan kepada tim Saya mic-nya. Binaan Bundo Panduan Kecamatan Pasuaji, Bundo ya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Bundo Panduan Kota Batam kepada yang terhormat Bundo Haja Fitri. Dipersilakan. Oh, ini. Masuk, masuk. Kok enggak ada suaranya? Udah matian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Robbi sholli sodri wa yassirli amri walul udatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kebetulan Bapak Ustadz kita, Bapak Kiai Lukman Rifai dalam perjalanan OTW ke masjid. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau datang. Yang saya hormati Ketua Harian Masjid Baitus Syakur, yaitu Bapak Andi Marzon. Terima kasih Pak Andi telah hadir. Berserta Pak Imam, Pak Batubara. Terima kasih ya Pak Imam. Yang saya hormati yaitu Ibu mantan Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang, yaitu Ibu Zurniati. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Ibu udah sudi datang untuk menghadiri acara kami ini. Kami sangat bangga Ibu datang. Kaget Bu saya tadi Bu, betul. Lihat Ibu juga bertambah muda, awet, lagi diet kali ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih berserta jajarannya dari Sekupang. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus kota Bundo Kanduang Minangkabau, yaitu Ibu Za, Ibu Nur, Bendahara, Ibu Upi, dan kepada ketua-ketua kecamatan 10 kecamatan sekota Batam. Alhamdulillah yang Ibu sayangi, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, alhamdulillah anak-anak sehat semua kan Nak? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita makin semangat, makin sehat. Besok akan mau sekolah kan Nak? Besok sekolah kan Senin? Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu sehat semua. Nanti mungkin Ibu akan kasih cenderamata untuk belajar ya. Yang Ibu sayangi juga anak-anak Ibu Adroh yang dari Batu Haji. Terima kasih anak-anak Ibu cantik-cantik, pintar-pintar, yang laki-laki juga pandai ya. Pintar juga ikut bergabung. Mudah-mudahan nanti ada rezeki dari Ibu sedikit ya, beli jilbab ya Nak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terima kasih kepada Ibu pimpinannya, kepada Ibu Ketua Batu Haji yang telah memberikan semangat untuk anak-anak kami, untuk estafet untuk yang akan datang. Nggak mungkin ibu-ibu semua kayak yang hadir dalam acara adroknya sekarang, anak-anak yang lagi kita viralkan gitu ibu-ibu. Alhamdulillah kepada ibu-ibu yang hadir, Bundo Kanduang semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan niat baik, semua yang apa ibu lakukan, Allah yang akan dapat membalasnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan rahmat dan nikmat dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka yaitu memperingati Tahun Baru Islam 1947 Hijriah, sekalian santunan anak yatim Bundo Kanduang Kota Batam, 10 kecamatan sekota Batam. Mungkin tidak banyak-banyak, mungkin kita ambil 5 anak yatim per kecamatan. Alhamdulillah semuanya dapat hadir.
Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, bundo-bundo, acara kita ini acara rutin tahunan, yaitu 2 tahun, 1 tahun 2 kali santunan, yaitu dalam bulan puasa, dan ini santunan hari Asyura dan 1 Muharram anak yatim. Mudah-mudahan dengan apapun yang kami berikan, sedikit rezeki dari kami untuk kami tidak menjalankan proposal dan lain dari kami untuk kami kepengurusan Kota Batam. Alhamdulillah mungkin tidak banyak, mungkin rezeki sedikit, itulah yang dapat kami berbagi kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami semangat, jangan berkecil hati, semangat belajar, semangat untuk mencapai cita-cita ya anak-anak. Kalian bukan sendiri. Ibu ada, kami semuanya tetap akan mensupport anak-anak kami yang ada. Kami mencintai kalian anak-anak. Semoga kalian bisa membawakan akhlak yang baik dalam arti kehidupan sehari-hari, apa yang dicita-citakan anak-anak ibu bisa dapat meraih. Mudah-mudahan dengan doa kami bersama, anak-anak ibu sehat selalu, tercapailah cita-citanya. Kalian bukan sendiri ya anak-anak, kalian ada bersama ibu semuanya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak ibu. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa berkelanjutan melanjutkan sekolahnya. Yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA ya nak? Ya nak ya? Ya, kelas berapa sekarang? Dia kelas berapa anak ibu? Dia pakai topi ibu tanya. Kelas 4? 6? Oh kelas 6. Jadi kelas 6 tahun ini. Nanti tahun depan udah masuk SMP nak ya? Alhamdulillah ya. Mungkin yang baju biru kelas berapa nak? Oh kelas 6 juga. Dari mana? Kecamatan mana nak? Oh Muka Kuning. Itu Batu Haji. Oh Sungai Beduk. Sungai Beduk. Alhamdulillah terima kasih. Berapa orang Ibu Ani? 5. Dari Sungai Beduk 5 orang ya nak ya? Iya. Alhamdulillah. Bundo-bundo sadenyo. Alhamdulillah terima kasih banyak. Bundo-bundo hadir. Ambo pun sanang hati mencari bundo-bundo bekok kita habis acara itu di belakang makan basamo buat anak-anak kita yo. Cukup sekian dari Ambo. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Boleh ditelepon Pak Ustadz. Hah? Santun aja tuh. Ke baru Ustadz ya. Santunin aja. Iya. Ren. Dibawa di dosa, soalnya yang ini bukan saya. Hah? Gak apa-apa. Biar aja masuk. Oh. Aku nggak apa. Aku nggak dengan cintamu ya Rabbi, damaikan hati saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan
Oh itu. Aku kira yang itu. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada anak-anak kita yang telah memimpin selawat kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya kita berselawat kepada mereka dalam keadaan bagi yang berada ini. Selanjutnya kita masuk kepada kami dengan Ustaz kita santunan dulu ya bunda-bunda per kecamatan. Dimohon kepada yang mewakili atau ketuanya yang disebutkan namanya membawa anaknya ke depan dan berdiri di depan bunda-bunda. Yang pertama kita minta dulu kepada kecamatan Sagulung. Dipersilakan ketua atau yang mewakili berdirinya di depan sini aja ya Bu, di depan jamba ya Bu. Di situ ini. Bunda Wilna, anak-anaknya Bun. Dari Sagulung, anak-anak yang dari Sagulung mohon berdiri nak. Satu lagi yang dari Sagulung. Sagulung. Oh, anak-anaknya nangis. Lanjut Sagulung, Kecamatan Batu Haji. Ayo anak-anaknya yang dari Batu Haji nak, berdiri nak. Oh, datang Ustaznya. Oh, Ustaz. Selamat datang kita ucapkan kepada Ustaz kita yang alhamdulillah sudah hadir. Ustaz, kami lanjut dulu santunnya ya Ustaz. Kecamatan Batu Haji, anaknya Batu Haji. Sudah. Sekupang. Sekupang. Ayo anak-anak yang dari Sekupang nak. Sama Bunda Ana. Apa nih? Apa ini? Ini satu lagi nih. Ah, situ nih. Sekupang lanjut Bengkong. Dari Bengkong Bundo siapa nih? Bu Emi, Bundo Emi. Yang mana anaknya yang dari Bengkong? Mana nak? Ayo nak berdiri nak. Anak-anak kita yang dari Bengkong dengan ketuanya Bundo Emi. Geser sini anak. Nah gitu. Bengkong, ayo Bengkong. Udah empat dari Bengkong. Batam Kota, Bundo Nurneti atau yang mewakili Bunda Helmi Putri, ayo. Batam Kota. Sika di batas nak, di batas anaknya. Ah, di situ. Bunda Fitri, ayo dua. Anaknya dua nih. Ah, anaknya dua. Lanjut Batu Ampar, Bunda Epa. Batu Ampar. Batu Ampar. Bundo Epa, anak-anaknya atau yang mewakili. Enggak ada nih. Enggak ada Batu Ampar nih. Ada. Ah. Sungai Beduk, Bundo Suryani. Nah, batas nak, dikasih bundonya sini nak. Siapa itu? Sagulung. Batu Haji lah. Nongsa. Nongsa ada Bu yang dari Nongsa. Bundo ketuanya Bundo Rini atau yang mewakili
Lubuk Baja. Oh, dari Lubuk Baja, Lubuk Baja. Dari Lubuk Baja. Masih ada ya? Dari itu yang Nias masih ada tuh, yang di situ dari mana? Alah, itu yang belakang Padang anaknya enggak ada. Yang itu yang baju hijau ke dari mana kok? Enggak. Oh, berarti alah. Oh, enggak. Dari kota. Oh, Nongsa, dari Nongsa. Nongsa. Nih, apa Cik nih? Dari Nongsa, Bundorini. Siapa tadi, Nak? Yang sama siapa tadi, Nak? Oh, ini pegang aja ya, dari Nongsa ya. Dari Nongsa. Ibu Nongsa? Belakang Padang. Oh, belakang Padang anaknya enggak ada. Nanti ya, Bu. Nah, nanti. Nanti ya, Bu. Nah. Sudah ya, Bu? Udah hadir semua? Itu siapa itu? Itu siapa, Nak, yang baju hijau itu? Enggak tahu. Oh, dari mana dia? Berarti dia enggak, berarti sama mamanya mungkin. Dimohon kepada Al-Ustadz dan juga kepada Bapak Imam Masjid dan pengurus Imam Masjid untuk mendampingi bundo-bundo kita untuk membagikan santunan. Kan anggota yang hijau itu. Anak siapa ya hijau kok? Anak cerita itu, bukan anak yatim. Anak Rita mana? Anak Rita Petipul tuh, bukan anak yatim. Oh, bukan anak yatim tuh. Ya pakai selawat. Mananya? Salawat. Cigu. Nak salawat lah, Nak. Membagian itu, Nak, salawat aja. Salawat sana satu. Kan bagi itu. Yuk, salawat aja, nggak usah hadro. Salawat gitu. Cigu, minta salawat ya untuk orang bagi-bagi itu ya. Mic yang tadi. Kasih sama Cigu. Kasih Cigu, Nak. Salawat. Allahumma salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Hah? Foto bersama. Tidak selesai acara sih. Hah? Oh, anak-anak sudah duduk. Foto nih? Jadi anak-anaknya duduk si kosada. Ya, tunggu. Ya. Mana mic-nya tadi, Bu? Mic-nya. Mic. Terima kasih kita ucapkan kepada Bunda Ketua, Ustadz kita. Anak-anak dipersilakan duduk. Kita ambil foto bersama dulu ya, Nak. Maknya mundur ke belakang, di belakang anak-anaknya ya. Oh iya Pak. Anak-anaknya dipersilakan duduk, merapat, mak-maknya mundur di belakang. Kita ambil momen foto bersama ya. Yang amplop, yang itunya disimpan aja ya, Nak. Yang amplop, yang itunya disimpan semua ya. Nggak usah dinampakkan, nggak apa-apa. Ayo merapat, anak-anak merapat. Yang laki-laki merapat ke sini. Nah. Ya, simpan amplopnya. Yang amplopnya mohon disimpan ya, Nak. Nggak usah dinampakkan. Rapat, ayo. Rapat. Yang kecil di depan, yang kecil di depan. Nah, yang besar pada di Yang kecil di sini, Adek sini. Adek. Ayo. Pak Ustaz, kita foto dulu. Kita foto, ambil foto bersama ya, Ustaz. Ini Bundo. Nah, mundur aja sedikit, Ustaz. Mundur kita dulu ya. Op. 1, 2, 3, nampak semua, Pak? Amplopnya disimpan aja ya, Dek, nggak usah dinampakkan, nggak apa-apa. Astaga, sorry. Bebas. Ayo. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita dan kepada anak-anak kita kembali posisinya ke tempat duduk semula ya, Nak. Kita mendengarkan tausiah atau ceramah dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada anak-anak kita dan juga kepada bundo-bundo kita dan juga kepada ustadz kita yang sudah menyerahkan bantuan sosial kepada anak-anak kita. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh al-ustadz kita. Kepada al-ustadz Luqman Rifai, majelis mempersilahkan. Ya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar al-azizil jabbar muqawwiril laili 'alan nahar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hadratal afadil jami'an ulama wal asatidah yang kami hormati Ibu Ketua Perkumpulan Gundukan Duang Minangkabau Kota Batang, Ibu Hajah Petriati beserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, segenap jajaran pengurus Gundukan Duang Kecamatan Sekota Batang yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Baitus Syakur, Bapak Imam Masjid beserta seluruh Dewan Asatid, anak-anakku, yatim, piatu, du'afa yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh bundu-bundu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditujukan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharimaan pembawa pelita para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Anak Melayu makan gulai, gulai disimpan di dalam panci. Kini ceramah agama sudah dimulai, mohon yang bicara harap berhenti. Setuju Bunda? Setuju anak-anak? Burung nuri di atas cemara itu pertanda takut sama burung elang. Kalau masih juga banyak yang bicara, mendingan saya cepat saja pulang. Bapak Ibu, ayah bunda, saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Dari detik berganti menit, menit berganti jam, jam berubah menjadi hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun, satu tahun sudah 1446 Hijriah meninggalkan kita, dan hari ini kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Di saat pergantian untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan tafakkur, untuk melakukan introspeksi diri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri merenungkan apa yang telah dilakukan hari kemarin untuk menatap hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, pada saat kita berada di satu momen tahun baru seperti saat ini, adalah kesempatan yang paling tepat untuk melakukan tafakur, untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi diri dalam kehidupan kita. Karena sadarilah bersama, menyongsong masa depan itu pilihannya hanya ada 3, bunda sekalian. Menghadapi masa depan itu pilihannya hanya 3. Ini nggak sedang kampanye ya. Pilihannya hanya ada 3. Apa itu?
sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau menegaskan, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, ia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, ia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, ia termasuk orang yang terlaknat atau orang yang celaka. Jadi pilihan masa depan kita hanya ada 3. Mau beruntung, mau rugi, atau mau celaka. Pilih yang mana, ibunda sekalian? Pilih yang mana? Buntung. Ya, karena buntung dengan beruntung itu beda. Pilih yang beruntung. Karena kita orang Minang, orang yang pandai berdagang. Pasti hitungannya hanya ada 3. Untung, rugi, atau celaka. Maka semua kita ingin jadi orang yang beruntung. Maka kalau pengen jadi orang yang beruntung, hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang telah kita lewati. Sepakat? Sepakat? Lah pertanyaannya, yang perlu kita jadikan ukuran kita itu untung, rugi, atau celaka, itu yang perlu kita renungkan apa dalam hidup ini. Setidaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ada setidaknya 4 hal yang penting untuk kita selalu introspeksi diri dalam hidup kita, untuk selalu menjadi bahan renungan kita, untuk selalu menjadi introspeksi diri kita. Apa saja 4 hal itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tazulu qadama 'abdin indallahi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa bergeser kedua tapak kaki seorang hamba kelak di hadapan Allah pada hari kiamat, kecuali sesudah dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Jadi nanti kita semua pada saat dikumpulkan oleh Allah akan berdiri termangu-mangu menunggu ketetapan Allah, dan 2 tapak kaki kita tidak akan bisa bergeser sedikit pun kecuali sesudah mempertanggungjawabkan 4 hal ini di hadapan Allah. Apa saja 4 hal yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban? Yang pertama kata Rasulullah, an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Maka di balik umur kita bukan sekedar hitungan waktu, tapi di balik umur kita ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita tidaklah terlalu panjang dibandingkan umur umat-umat sebelum kita. Betul tidak? Kalau kita baca sejarah, para ahli tafsir mencatat kalau Nabi Adam alaihissalam usia beliau kurang lebih sekitar 1000 tahun. Berapa Bunda? Usia Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam usianya kurang lebih 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya kurang lebih 175 tahun. Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan umur oleh Allah hanya 63. Loh, kita umatnya berapa umur kita rata-rata?
Berapa umur kita? Nggak tahu lah Pak. Tapi Rasulullah sudah membuka rahasia. Berapa umur umat akhir zaman seperti kita? Beliau katakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur-umur umatku kelak rata-rata akan berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Dalam kelanjutan hadis dikatakan, sedikit mereka yang bisa melampaui dari 70 tahun. Betul tidak? Sabda Rasulullah sesuai kenyataan apa tidak? Sesuai apa tidak? Kalau bundut kurang yakin, cara nguji kebenarannya mudah. Bagaimana cara nguji kebenaran hadis Nabi ini? Bagaimana caranya? Tanya sama tukang gali kubur. Tanya sama ada? Tanya, paling banyak berapa orang yang wafat menghadap Allah? Maka tepat ucapan Rasulullah, paling banyak usia antara 60 hingga 70 tahun. Maknanya apa? Kalau seandainya siang hari ini kita semua adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan umur seperti umur Rasulullah, maka renungan kita pagi hari ini, yang pagi ini usianya 40 tahun, kalau ikut umur Rasulullah berarti tinggal sisa berapa tahun lagi? 23 tahun. Yang pagi ini usianya 50 tahun. Ada yang 50 tahun? 50 tahun, tunjuk tangan 50 tahun. Kalau ikut umur Rasulullah berarti tinggal sisa 13 tahun lagi. Yang pagi ini usianya 60 tahun. Ada yang 60 tahun? Tunjuk tangan 60 tahun. Kalau ikut umur Rasulullah berarti tinggal sisa 3 Ramadan lagi. Yang pagi ini usianya 62 tahun, 11 bulan 30 hari. Berarti yang 62 tahun, 11 bulan 30 hari berarti besok pagi. Ini Pak Ustadz kok nakut-nakutin? Saya nggak nakut-nakutin, ini namanya muhasabah. Maka yang usianya sudah lebih 60 tahun, 63 tahun, bersyukurlah banyak-banyak. Allah sedang memberikan bonus umur dibandingkan umur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Cuma yang muda, yang masih muda, jangan kemudian bilang gini, Pak Ustadz, Pak Kiai, kami ini masih jauh, saya masih muda. Kelapa muda dikupas-kupasin, daunnya dibikin ketupat, masa muda dipuas-puasin, nanti tua baru taubat. Apa begitu? Begitu? Oh tidak. Kenapa? Karena ajal manusia ternyata tidak nunggu harus tua renta. Betul Bunda? Orang-orang tua kita dulu melukiskan ajal manusia dikaitkan umurnya itu, mohon maaf, seperti pohon kelapa menjatuhkan buahnya. Pohon kelapa beda dengan pohon pisang. Pohon pisang itu ditebang nunggu buahnya masak duluan. Tapi pohon kelapa enggak. Ada yang masih berbentuk serbuk bunga, sudah berguguran jatuh. Ada? Ada buah kelapa yang sudah segenggam tangan saya, jatuh juga. Ada yang sudah berbentuk kelapa muda, kita sangka ini bertahan, ternyata juga jatuh. Tapi ada buah kelapa yang sampai kering di atas pohon kelapa, ditungguin sama yang punya, nggak jatuh-jatuh juga. Betul? Sampai biar jatuh harus pakai galah, biar jatuh dia. Ya, itulah ajal manusia. Ada orang, mohon maaf, yang masih di rahim ibunya, belum sempat terdengar tangisnya, sudah meninggal dalam rahim. Ada apa tidak? Ada anak yang baru keluar dari rahim ibunya, ditimang-timang oleh mak bapaknya, sudah dijemput oleh malaikat maut. Ada yang pelajar mahasiswa dibanggakan oleh kedua orang tuanya,
ternyata sudah berhadapan dengan malaikat Israel. Ada yang pengantin baru sedang berasik masuk, sedang berbulan madu, balik kampung, lewat jalatan tol, tabrakan, istrinya mati, suaminya hidup sampai sekarang. Kok Saiful Jamil pokoknya ada lah, nggak usah sebut nama. Tapi ada orang yang usianya lebih 100 tahun, ditungguin sama ahli warisnya, masih segar bugar. Kapan kalau macam ini warisan dibagi? Pak Ustadz kejam sekali kalau jelaskan. Bukan saya kejam, tapi saya sedang menjelaskan bagaimana ajal itu datang dikaitkan dengan umur manusia. Dan hari ini kita menyantuni anak yatim, mengingatkan akan hal itu. Betapa dekatnya ajal manusia menghampiri seseorang, kita tidak bisa merencanakan. Apalagi ajal dikaitkan umur, ajal itu datang tak diundang, pergi tak permisi, sekali datang on time, tepat waktu. Jadi adil, jangan kau cabut ajalku. Kenapa? Anak-anakku masih kecil. Israel, tidak, hari ini tiba masanya. Israel, jangan kau ambil ajalku, aku belum nikah. Israel, enggak, hari ini. Inilah, kalau ajal itu datang ngasih tahu duluan, enak ayah bunda. Bundo, seminggu lagi tiba masanya. Enak kan? Enaknya gimana? Bisa persiapan. Kalau ada yang ngasih tahu begitu, enak kita. Ya, kalau sudah kasih tahu seminggu lagi ajal kita tiba, oh, apa yang dilakukan? Persiapan, iktikaf di masjid, tak balik-balik. Kenapa tak balik-balik? Seminggu lagi. Kan begitu. Masalahnya datang tak diundang, pergi tak permisi, sekali datang on time. Oleh sebab itu seorang muslim tidak boleh takut mati. Tapi jangan sekali-kali cari mati. Bersiaplah kapan saja menghadapi mati, karena ingat, siap atau tidak, kalau ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dipercepat atau ditunda sesaat sekalipun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa dipercepat atau ditunda sesaat sekalipun. Oleh karena itu, pertanyaannya, bagaimana biar kita berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat sekali kalau bundukan duang di saat pergantian tahun baru seperti saat sekarang ini, kita peringati dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Kenapa? Ini adalah bagian cara kita agar umur kita kelak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibundo sekalian, kami kebetulan kurang lebih hampir 20 tahun sebagai pelayan haji dan umrah. Bundo beberapa kali juga sama kami, dan menyaksikan betapa ajal itu dahsyat. Ya, betapa ajal itu sangat teliti. Kapan waktunya, hari apa, tanggal berapa, termasuk di mana, kita tidak bisa memilih. Alkisah, saya punya kisah. Dulu kami ada seorang relasi. Awal muasalnya ada seorang wanita yang menjadi tenaga kerja Indonesia. Di mana? Di Saudi Arabia, di kota Madinah. Awal datang jadi TKW. Tapi karena dia pandai masak, masakannya lezat, macam orang kita Minang, hebat kalau masak. Akhirnya nasib baik. Nasib baiknya apa? Dia diperistri oleh orang Arab Saudi. Jadi istrinya orang Madinah. Begitu punya suami, suaminya orang yang kaya raya. Difasilitasi dia buka catering di Madinah.
Sehingga setiap hari melayani ribuan jamaah umrah dan haji pada saat kita di Madinah. Beliau, bertahun-tahun kami bermitra dengan beliau. Karena sukses catering, dia merambah reservasi hotel. Tapi Allah punya takdir. Tiba-tiba ibu ini jatuh sakit. Divonis kanker stadiumnya sudah akut. Berbulan-bulan ada di ruang ICU. Sampai kemudian keluarganya di Indonesia mengatakan, kalau memang jalannya dia nggak ada kesembuhan, lalu Allah takdirkan harus wafat menghadap Allah, kami keluarga semua rela dia wafat di tanah suci Madinah. Semua keluarga telah berpikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ditunggu hari, ditunggu minggu, ditunggu bulan, ternyata belum juga wafat menghadap Allah. Akhirnya keluarga memutuskan, ya sudah kalau begitu, kita bawa ke tanah air, siapa tahu bisa sembuh, diobati di rumah sakit di Indonesia. Diterbangkan dari kota Madinah menuju ke Jakarta. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian setelah berada di Jakarta, menghembuskan nafas terakhir. Dan ibu ini jujur aja, dia punya properti di Batam juga, karena saking dekatnya dengan kita. Apa kata keluarga? Kenapa kok nggak wafat kemarin ketika di Madinah? Alangkah indahnya seandainya wafat di Madinah, dia dikebumikan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di komplek Makan Baki dekat Masjid Nabawi. Orang mengatakan begitu. Tapi itulah ajal Allah. Kita tidak bisa memilih di mana kita menghembuskan nafas terakhir kita. Sementara di sisi lain, berapa kali mata saya ini menyaksikan langsung saudara kita yang pergi haji umrah dalam hidupnya hanya sekali, tapi justru dia sekali datang ke tanah suci menghembuskan nafas terakhirnya. Berapa kali kami menyaksikan orang yang wafat ketika sedang tawaf di Ka'bah Baitullah. Ada orang Yogyakarta sudah uzur, didorong kursi roda di depan kami. Baru memulai tawaf, menunggu rombongan jamaah yang lain duduk di atas kursi roda. Dia tengadahkan tangan menghadap Ka'bah berdoa. Selesai berdoa, dia menundukkan kepalanya. Disitulah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Anaknya menangis, menjerit, "Ayah!" di depan Ka'bah. Saya rangkul. Engkau mungkin berduka, engkau mungkin sedih, tapi ayahmu bahagia. Berapa kali kami menyaksikan orang yang wafat ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Berapa kali menyaksikan kita orang yang wafat pada saat wukuf di Padang Arafah, saat mabit di Musdalifah dan di Mina, saat melontar Jamarah. Inilah wafatnya orang-orang yang indah. Bahkan jujur bundu kami kadang-kadang iri hati. Saya kalau sudah ada yang wafat, apalagi masih pakai ihram, menetes air mata. Kenapa? Mereka hanya sekali datang ke tanah suci, tapi disitulah akhir hayatnya. Sementara kami yang berkali-kali, puluhan kali bolak-balik tanah suci, tidak tahu di mana akhir hayat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau orang wafat masih dalam keadaan pakaian ihram, nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya, kata Rasulullah, mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah dia. Nanti ketika kita tidak tahu bagaimana nasib kita ketika dibangkitkan dari kubur, orang yang pakai ihram, dia bangkit dari kuburnya masih mengenakan pakaian ihramnya, dia akan labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Ibadah haji umrah mereka belum selesai saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh wafatnya orang-orang yang indah. Beberapa bulan yang lalu kita juga mendengar kabar guru kita Ustadz Haji Yahya Waloni wafat pada saat beliau berkhutbah di atas mimbar khutbah Jumat. Kita masih ingat juga di kediaman Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawangsa, di tengah pengajian ada seorang qori sedang membawakan ayat Al-Quran, ayat yang dibaca berisi tentang dahsyatnya kematian. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan membaca Quran, memeluk mushaf Quran di depan pangkuannya. Kematian yang indah. Ya. Di Bengkong beberapa waktu yang lalu ada seorang imam. Selepas ngimami, dia memimpin zikir di mihrab imam.
Tiba-tiba suaranya makin lama semakin tak terdengar. Ternyata menghembuskan nafas terakhir di mimbar, di mihrab imamnya. Wafatnya orang-orang yang indah. Tapi juga tidak sedikit orang akan wafatkan tergantung kebiasaannya. Ada orang yang tengah nyanyi joget-joget di atas panggung, tiba-tiba jatuh, wafat tengah nyanyi joget-joget di muka umum. Ada orang yang wafat padahal dia seorang pawang buaya. Jadi ada di Australia orang yang punya spesifikasi pawang buaya. Jadi buaya manapun bisa ditaklukkan. Tapi ini buaya betulan ya, bukan buaya darat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Hari tiba masa ajalnya, sedang live di televisi, maka kemudian dia diterkam buaya. Padahal pada biasanya buaya itu takluk pada dirinya. Ini contoh betapa dahsyatnya ajal kematian seseorang. Maka kelak di akhirat kita semua akan dihisab oleh Allah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kelak akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah an ilmihi fima fa'al. Ilmunya dipergunakan untuk amal apa? Ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Ilmu yang kita peroleh minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita dari ayunan ibunda kita sampai kita masuk ke liang lahat, terus kita tambahkan ilmu kita. Dari kecil kita belajar abatasa, besar sedikit kita masuk mungkin ke madrasah diniyah. Kita yang sekolah ada pendidikan agama Islam, yang kuliah ada studi Islam. Ketika kita sudah bermasyarakat, sering mendengarkan khutbah, tausiah, ceramah, tabligh akbar, sehingga kita menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Pengetahuan kita akan ilmu ini semua tidak dibiarkan oleh Allah, tapi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmunya digunakan untuk amal perbuatan apa? Maka seorang muslim ilmu dengan amal satu kesatuan. Berilmu banyak tidak diamalkan, nggak akan lolos di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, beramal banyak-banyak tapi tanpa landasan ilmu yang benar, juga sulit diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya alhamdulillah hidup di Indonesia, termasuk kita di Bundukanduang, di setiap momen kenapa ada tausiah, ada ceramah, ada mau'idhah hasanah. Kenapa? Karena kita ingin terus ilmu kita bertambah. Karena ilmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan saya bersyukur Bundu, kalau hadir ceramah tausiah yang hadir rame begini, menyimak dengan baik. Kenapa? Karena di luar sana sudah mulai ada yang berani ngomong begini, Pak Ketua MUI, saya belajar agama nggak perlu datang ke majelis taklim. Saya belajar agama nggak perlu datang ke masjid. Saya belajar agama nggak perlu datang ke madrasah. Saya belajar agama nggak perlu ke pesantren. Saya belajar agama nggak perlu ketemu kiai. Saya belajar agama nggak perlu ketemu ustadz. Saya belajar agama nggak perlu ketemu tuan guru. Lalu pertanyaannya, lalu belajar agamamu bagaimana? Zaman sudah canggih. Tinggal buka smartphone, buka google.com, tanya soal agama apa saja, dia akan bisa menjawab. Zaman sudah canggih dengan teknologi AI, Artificial Intelligence. Tanya agama saja, apa saja ditanya, dia akan lebih pandai menjawab dibandingkan Ustadz Buya yang ada. Saya katakan, belajar agama lewat smartphone silahkan. Tapi itu sifatnya hanya pendukung. Belajar yang utama harus tetap berguru kepada ustadz, kepada tuan guru, kepada kiai, kepada buya yang memang dia punya ilmu, bersambung
sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Lo ini enggak belajar agama yang ngandalin ini. Ikut grup Facebook 6 bulan. Ikut grup WhatsApp 4 bulan. Seolah-olah sudah seperti mufti. Haramkan sana, haramkan sini. Hujat ulama sana, hujat ulama sini. Begitu ditanya siapa gurunya, ternyata gurunya Syekh Google radhiyallahu anhu. Siapa gurunya? Sayyid YouTube rahimakumullah. Artinya apa? Belajar agama ada caranya juga, nggak boleh sembarang-sembarang. Bunuh, simak baik-baik. Kami di MUI Kota Batam hari ini sedang menyelesaikan beberapa kelompok aliran pemahaman yang terindikasi menyimpang. Ya, ada satu kelompok pemahaman aliran yang mengajarkan kepada pengikutnya dengan cara berbaiat kepada pimpinannya dengan membayar mahar sejumlah uang tertentu hanya dengan cara menutup 7 lubang yang ada di kepalanya. Konon dia bisa melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini. Ya. Sudah kita panggil di hadapan sidang komisi fatwa kita. Bahkan sudah saya perintahkan, coba dipraktekkan bagaimana cara nutupnya. Ternyata cara nutupnya pakai jari jemari, ditutuplah 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 lubang telinga, ditutup bersamaan agak ditekan. Saya tanya, kalau itu sudah dilakukan yang nampak apa? Nanti lama-lama Pak, itu akan ada secercah cahaya dari kecil membesar. Itu bukan cahaya. Orang kalau matanya ditutup kuat-kuat, telinga ditutup kuat-kuat, itu bukan cahaya, tapi kepala kau pening. Pening kunang-kunang. Tapi pengikutnya banyak, Pak. Ibu-ibu sekalian. Ya, ada. Ya. Ini sedang kita tangani. Ada juga satu kelompok yang lain yang mengajarkan pada para pengikutnya. Apa yang diajarkan? Menurut mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang wafat hanya jasadnya. Oke, ruhnya hidup, betul. Cuma yang beda apa? Mereka meyakini roh Rasulullah hidup itu akan menjumpai umatnya dan bersabda kepada umatnya. Mereka punya keyakinan apa yang mereka sebut dengan roh Nur Muhammad ini bersabda dan sabdanya ditulis. Ada 24 jilid kitab yang mereka yakini itu merupakan hasil pertemuan dengan Nur Muhammad atau roh mutmainnah itu. Kami sudah ambil, ada 1 jilid kita buka isi. Jadi seolah-olah ada sabda Nabi yang baru di luar hadis-hadis yang ada. Ini contoh. Maka hati-hati. Belajar agama juga ada caranya. Beberapa waktu yang lalu ada juga yang melaporkan ke kita. Ada satu tokoh yang mempraktekkan nikah batin. Walid. Benar ini, ada yang mempraktekkan nikah batin. Kita panggil juga. Kita tanya, apa maksud nikah batin ini? Ternyata kata dia nikah batin itu nikah ala Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nikah itu nggak ada wali, nggak ada saksi. Yang jadi wali dan saksi Allah Subhanahu wa ta'ala katanya. Kan begitu. Nabi Adam yang jadi wali siapa? Kan nggak ada, belum ada manusia. Nggak punya ayah. Kan? Yang jadi saksi siapa? Ya belum ada, manusia baru 2. Tadi ya, yang jadi wali saksi cukup Allah. Maka dia praktekkan nikah, cukup wali dan saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sampai disebarluaskan, insya Allah bapak-bapak banyak yang suka ini. Ini sedang kita selesaikan. Macam-macam udah. Maka sekali lagi hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi nanti di hari kiamat Allah akan tanyakan, ilmunya dipergunakan untuk amal apa? Kemudian yang ketiga, yang kelak di hari kiamat Allah akan tanyakan kepada kita adalah
an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Hartanya diperoleh dari mana, digunakan untuk apa. Jadi Allah kalau tanya umur hanya satu, dihabiskan untuk apa. Ketika Allah tanya tentang ilmu, pertanyaannya satu, digunakan untuk apa. Tapi ketika tanya harta, pertanyaannya depan belakang, diperoleh dari mana, digunakan untuk. Kok begitu, kenapa? Karena halal haramnya rezeki yang kita peroleh itu semua nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat Islam diperintahkan untuk mencari rezeki yang halalan thayyib, yang halal lagi baik. Dan ketika sudah dapat rezeki, digunakan untuk yang halal lagi baik. Maka termasuk yang kita lakukan pagi hari ini, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan menyantuni anak-anak yatim kita, anak yatim piatu kita, adalah bagian ikhtiar. Semoga harta yang kita peroleh kelak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah engkau siapakah pendusta agama itu? Yakni orang yang tak peduli pada anak yatim dan tidak mau berbagi pada orang miskin. Maka dengan kita pedulikan anak-anak yatim ini, bagian cara kita, biar kita tidak dikatakan sebagai pendusta agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian cara kita untuk mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menyantuni anak yatim. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kelak seperti ini di surga. Menunjukkan betapa dekatnya orang yang suka menyantuni anak yatim dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda pengen dekat dengan Rasulullah apa tidak? Pengen dekat dengan Rasulullah di surga apa tidak? Pengen. Kalau mengandalkan amal biasa kayaknya agak berat. Sholat kadang-kadang masih belum banyak khusyuk. Puasa belum benar betul. Maka salah satu cara mudah bagaimana biar dekat dengan Rasulullah, peduli dengan menyantuni anak yatim seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya. Begitu juga Rasulullah pernah ada orang datang, ya Rasul, hatiku keras ya Rasul. Tahu hati keras? Hati keras itu hati yang susah diajak amal ibadah. Hati yang sulit diajak untuk kebaikan. Diajak sholat, pusing. Diajak puasa, sakit mah. Ya, diajak datang ke majelis taklim, pening. Pokok diajak kebaikan 1001 alasan. Itu hatinya keras berarti. Dikasih nasihat 1, dibantah 1000. Itu hati keras itu. Maka diadukan pada Rasul, ya Rasul, hatiku keras, bagaimana solusinya? Rasulullah mengatakan, maukah engkau agar hatimu lembut dan doamu diijabah Allah? Tentu mau ya Rasul. Apa pesan beliau? Irhamil yatim wamsah ra'sah wa'at'imhu min tu'amik. Sayangilah anak yatim, usaplah rambutnya, berikan makanan dari makanan. Sayangi anak yatim. Oke, hanya menyayangi, tidak cukup usap rambutnya. Maka itu dalam fikih harus tahu, yang disebut yatim itu adalah anak yang belum masuk akil balik. Kalau sudah balik itu bukan yatim lagi. Ya. Karena kalau yatim juga kita semua berhak dapat ini. Yatim semua gitu. Ya. Jadi kalau sudah akil balik itu sudah nggak yatim lagi. Berarti nggak boleh disantuni? Boleh, tapi bukan atas nama yatim piatu. Duafa kita sebut. Silakan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang agak sulit, Bun.
Ada acara santunan anak yatim piatu. Ketua MUI suruh datang. Ternyata yang maju SMA mahasiswa. Kan nggak bisa ngusap rambutnya. Yang diusap sudah gadis. Maka itu kalau yang disebut yatim itu sebelum masuk akil balik, sehingga diusap pun boleh karena belum akil balik. Lah yang ketiga, kalau sudah diusap rambutnya, at-inhu min ta'amik, beri makanan dari makananmu. Artinya apa? Yang kita beri kepada mereka anak-anak kita ini bukan sisa. Bukan sesuatu kalau kita nggak suka baru dikasih, bukan. Tapi apa yang kita makan, kasihlah ke dia. Apa yang kita seperti kita pakai, pakaikanlah dia. Kalau itu dilakukan, kata Rasulullah, lembut hatimu dan hajatmu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi menyantuni anak yatim itu berkah. Hajat kita, cita-cita kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang muslim tidak terlarang jadi kaya raya. Silahkan. Rumah bertingkat, uangnya banyak berlipat-lipat, kendaraannya mewah mengkilat, perusahaannya di berbagai macam tempat, bisnisnya berkembang pesat, istri cantik memikat, jumlahnya sampai. Silahkan, tapi harus halalan thayyibah. Halal lagi baik, halal cara mendapatkannya, baik cara membelanjakannya. Kemudian yang terakhir, yang kelak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah anjismihi fima ablah. Anggota tubuhnya dipergunakan untuk apa? Itulah yang dilukiskan dalam surah Yasin yang sering kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mati mulut-mulut mereka, sementara tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Kapan ini? Nanti di hari kiamat, saat kita di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian apa yang dulu pernah dibuat di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat amal kebaikan sekecil partikel atom, dia akan melihat balasannya. Siapa orang melakukan keburukan sekecil partikel atom, dia kelak akan melihat balasan dari amal itu. Maka anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka anggota tubuh kita ini, bunda sekalian, punya dua potensi. Kalau kita jaga baik-baik, anggota tubuh akan berbuat amal soleh, berujung pahala ridho Allah. Tapi kalau dibiarkan, anggota tubuh ini nggak kita jaga, akan berbuat maksiat, berujung dosa dan murka Allah Ta'ala. Contoh kecil, anggota tubuh paling atas, di bawah rambut kita ada organ penting, namanya otak. Apa namanya? Jangan diulang, kalau diulang artinya beda. Ya, namanya otak, bukan otak-otak. Kalau otak-otak lezat ya. Otak kalau dijaga, yang keluar pikiran positif. Semakin bertambah umur, bagaimana semakin amalnya banyak, berpikir memakmurkan masjid, berpikir bagaimana menyantuni anak yatim, dan begitu seterusnya. Tapi kalau otaknya nggak dijaga, yang keluar pikiran negatif, muncullah namanya Victor. Apa Victor? Pikiran kotor. Besok siapa yang saya tipu ya? Di mana rencana jahat? Otak. Besok siapa yang saya hutang nggak akan saya bayar ya? Rencana jahat ada di mana? Otak. Besok siapa yang saya buka aibnya ya? Saya sebarluaskan keburukannya. Di mana rencana jahat? Otak. Bukan hanya Victor, tapi juga virus. Pikiran ngeres. Pornografi, porno aksi bermula dari otaknya. Narkoba, otaknya.
Termasuk mohon maaf yang sekarang sedang menjangkit judol dan pinjol. Tahu? Judi online dan pinjaman online. Saya di mana-mana sekarang sedang ceramah ini, bunuh. Kenapa? Kondisi Batam sudah darurat. Ya? Kenapa darurat? Banyak yang ngadu. Termasuk di akhir Desember yang lalu ada sejumlah wartawan datang. Pak Ketua MUI, Batam ini dalam waktu 6 bulan sudah ada 13 orang yang bunuh diri di jembatan 1. Terjun. Apa penyebabnya? Memang macam-macam. Yang terakhir, ya, salah seorang karyawan di salah satu perusahaan terjun, konon karena putus cinta. Tapi di luar itu banyak yang menyampaikan Kepala Bakamla, Badan Keamanan Laut yang ada di Setekok, menyampaikan, Pak Ketua MUI, kajian kami setelah teliti, sebagian yang terjun ke situ bunuh diri karena korban judi online, pinjaman online. Judi online kalah, gaji habis, motor dijual, rumah digadaikan, nggak kuat lagi pikirannya, terjun ke situ. Pinjaman online, pinjamnya enak, bayarnya rumit, dikejar-kejar debt collector, nggak mampu, bunuh diri. Termasuk mohon maaf yang kemarin di Batu Haji, istrinya jumpai tiba-tiba di dapur sudah menggantung. Polisi kemarin press conference mengatakan ternyata penyebabnya itu tanggungan judi online, pinjolnya nggak kuat, bunuh diri. Kenapa saya sampaikan ini? Ada teman saya, maaf Ustadz juga, nangis ke hadapan saya. Macam mana saya ini? Kenapa? Punya anak SMA, nggak kemana-mana, ngurung di kamar. Nggak taunya di kamar main judi online. Berapa habis? 50 juta. Uangnya pinjam-pinjam dari orang-orang. Anaknya pendiam. Saya ceramah di Sagulung. Habis ceramah dipeluk oleh orang, nangis bapaknya. Pak Ketua MUI, tolonglah saya Pak Ustaz. Kenapa? Anak saya habis 200 juta main slot. Ngeri, bunuh sekalian. Kenapa? Karena maaf, kalau judi offline haram, tapi bahayanya lebih dahsyat judi online. Karena kalau judi offline harus cari musuh dulu, cari lawan dulu kan, cari tempat dulu. Tapi kalau judi online bisa jadi orang di teras, di kamar, bahkan naudzubillah bisa jadi di serambi masjid. Dia buka ya slot. Karena judulnya kalau judi online seperti orang main game, tapi dipertaruhkan di situ. 100.000, 1 juta dan seterusnya. Dan pakar ekonomi mengatakan, bunuh sekalian, judi offline itu lebih bahaya dibandingkan judi online, lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau sudah loss, sudah kalah, uang itu sudah tidak ada lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Uang itu sudah pindah ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand. Kalau judi offline sesama manusia, mungkin yang kalah pasti ada yang menang. Yang menang mungkin pulang judi masih naik Gojek, masih naik Grab. Ya, Grabnya jalan ekonominya. Walaupun itu haram. Karena menang, naktir kawannya apa? Makan ayam penyet misalkan. Masih jalan ekonomi. Tapi kalau judi online begitu loss, ekonomi juga berhenti. Karena uang nggak berputar lagi. Itulah makanya kalau hari ini yang ada UMKM, mungkin kok kemarin jualan saya agak ramai, sekarang kok sepi. Ada kaitannya dengan masalah ini. Kenapa? Karena jumlah nilai judi online itu triliunan. Dan PPATK mengatakan yang terbanyak di wilayah Asia Tenggara, pelakunya adalah Indo. Ini keprihatinan kami. Saya jarang ceramah keras, tapi dalam bab ini karena korbannya sudah terlalu banyak, bahkan hilang nyawa, saya perlu ingatkan. Ayo kita kontrol. Ya, suami kita kalau sudah susah diajak bicara, itu hati-hati juga. Nggak menutup kemungkinan dulu. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ini hanya modalnya ini yang dipakai.
Sementara kelak pada hari kiamat semua organ tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang bisa kita kupas. Mudah-mudahan di pergantian tahun 1447 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang kita lewati, dengan meningkatkan amal ibadah, amal soleh, menebar manfaat lebih dibandingkan tahun-tahun yang telah kita lewati. Dan semoga Bundo Kanduang menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, bisa bermanfaat di tengah-tengah manusia, sehingga kita bisa menjadi khairukum anfa'u linnas, sebaik-baik kalian, khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat terhadap manusia yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Jika ada kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat tidak dicari, kecuali permintaan maaf dari saya, Lukman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa yassir lana wa la tu'assir alaina wa ardina wardu 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata bisalamin aminin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya muhawil al-ahwal, hawil ahwalana bi ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya 'alima sirri minna la tahtiki sitru 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Al-Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di siang hari ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan doa-doa kita dijamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Ya Bu, ya Bu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita sudah sampai di penghujung acara, dan marilah kita tutup acara kita ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan sanak Suara Minang TV, demikianlah tadi acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Baitus Syakur, kawasan Jodoh, Kota Batam, diadakan oleh Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau Kota Batam, sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim yang diwakili oleh masing-masing kecamatan yang ada di Kota Batam. Demikian liputan khusus kami untuk Di Sanak Suara Minang TV, dan kita akan kembali
bertemu kembali pada kesempatan di lain waktu dan di lain tempat. Untuk Dinsanak Suara Minang TV dimanapun berada, Suara Minang TV, suara orang awak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.